Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kutoprek Tutorial Excel, channel yang membahas masalah seputar Excel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat analisa umur piutang. Kenapa analisa umur piutang itu sangat penting? Karena dengan analisa umur piutang kita bisa mengetahui posisi piutang konsumen. Apakah konsumen tersebut posisi sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo atau telah lewat dari jatuh tempo. Oke, penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita coba. Oke teman-teman, langsung kita coba bagaimana cara membuat analisa umur piutang. Nah, di sini saya sudah memiliki data teman-teman. Di sini ada tanggal hari ini. Tanggal hari ini nanti akan sebagai dasar saya ya untuk menghitung umur piutangnya sudah berapa lama. Di sini agar dia selalu update umur piutangnya, maka saya kasih pakai rumus NOW ya, no. Lalu tanda buka kurung lalu tutup kurung. Nah, di sini otomatis dia ngikutin tanggal komputer teman-teman 3 Januari 2021. Lalu di sini ada nama pelanggan, ada PTA dan sampai PTL. Ini syarat pembayarannya. Jatuh temponya adalah 30 hari, ini 60 hari dan seterusnya ya. Lalu ini adalah nomor invoice-nya, lalu ini adalah piutangnya, jumlah tagihan dari invoice-nya. Lalu ini tanggal transaksi, awal mula transaksi. Lalu di sini adalah pembayaran. Lalu saldo piutang adalah sisa dari piutangnya dikurangi dikurangi pembayaran. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan piutang dikurangi dengan pembayaran. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, di sini ada muncul. Nah, umpamanya di sini pembayarannya PTA dan bayar 5 juta, maka dia otomatis akan berubah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya munculkan rumusnya biar nanti lebih mudah untuk diikuti teman-teman. Lalu umur piutang ini adalah sudah berapa lama piutang itu ada di perusahaan tersebut ya. Umur piutang dari umpamanya PTA, PTB, PTC, dan PTD. Nah, umur piutang ini rumusnya bagaimana? Umur piutang ini itu dari tanggal transaksi invoice-nya dikurangi dengan hari ini. Jadi sudah lama piutang itu ada di perusahaan tersebut sejumlah hari tersebut, itu namanya umur piutang ya. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan, kita langsung pakai rumus saja. That ya, that if buka kurung, buka kurungnya adalah kita ambil yang ini ya, tanggal transaksi, lalu kita koma, ambil yang E4 ya, tadi sel F8, terus ini berapa E4 ya, kita kunci, lalu di sini kita cari D, jadi nanti dia akan menghitung D-nya, enter. Nah, ternyata PTA itu umur piutangnya adalah 30 hari dari tanggal transaksi dikurangi dengan tanggal hari ini. Oke, lalu ini bisa kita tarik ke bawah ya. Rumusnya seperti ini teman-teman. Tuh, that if ya. Jadi informasi yang sudah kita dapat, PTA umur piutangnya adalah 30 hari, PTB sudah 90 hari. Ini terhitung hari ini. Kalau umpamanya nanti besok dia akan berubah. Ini otomatis berubah karena kita pakai rumus no ya. Lalu yang belum jatuh tempo artinya adalah piutang-piutang yang memang belum jatuh tempo. Dasarnya apa? Dasarnya adalah syarat pembayaran. Selama piutang tersebut masih di bawah syarat pembayaran, maka dia belum jatuh tempo. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan if ya. If buka kurung, logical testnya adalah ini ya, umur piutang ya. Umur piutang ya, sel I8 lebih kecil dari C8. Jadi dia kalau lebih kecil dari C8, maka atau syarat pembayaran. Jadi umur piutang lebih kecil daripada syarat pembayaran, maka yang muncul adalah saldo piutang ini ya, saldo piutangnya. Kalau enggak, itu tidak muncul nilainya lah. Kalau tidak muncul nilainya bagaimana? Tinggal kasih tanda petik 2, lalu kita tutup, enter. Nah, kita copy aja ini di atas. Rumusnya seperti ini. Nah, ini belum jatuh tempo. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, ternyata di sini langsung ketahuan bahwa jumlah piutangnya 206, saldo piutangnya 206 karena belum ada pembayaran. Lalu belum jatuh temponya adalah sebesar 35.900.000. Ini piutang kita yang belum jatuh tempo. Nah, lalu yang sudah jatuh tempo bagaimana? Yang sudah jatuh tempo artinya sama dengan rumusnya if ya, if sel apa ini sel I8 ya, sel I8 sama dengan syarat pembayaran. Apabila ini nilainya sama dengan syarat pembayaran, maka dia adalah jatuh tempo.
Jadi dia akan muncul saldo piutangnya ya. Kalau enggak, dia tidak akan muncul tanda petik 2, lalu kita tutup, enter. Nah, rumusnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, ini ya. Kita copy ke bawah. Oke, kita di sini bahwa ternyata piutang-piutang yang sudah jatuh tempo adalah sekitar 25 juta. Ini pas jatuh tempo ya, ini pas jatuh temponya adalah 25 juta ini. Karena di sini dia 30 hari ya. Lalu setelah itu yang lewat jatuh tempo, itu artinya piutang-piutang yang sudah lebih dari syarat pembayaran. Bagaimana mencarinya? Sama dengan if ya. If umur piutang sel I8 ya lebih besar dari syarat pembayaran. Nah, oke, lebih besar dari, maka dia masuk ke saldo. Coba kita cek dulu sama betul enggak rumusnya. Nah, harusnya total ini rumusnya adalah 206 juta. Berarti sudah betul ya. Jadi konsepnya adalah apabila yang jatuh tempo, syarat pembayaran jatuh tempo itu adalah sel I8 ya, umur piutang ini, umur piutang lebih besar daripada syarat pembayaran lewat jatuh tempo. Kalau umur piutang lebih besar daripada syarat pembayaran, artinya dia lewat jatuh tempo. Kalau umpamanya umur piutang sama dengan syarat pembayaran, maka dia masuk ke kategori jatuh tempo. Sedangkan yang belum jatuh tempo adalah apabila umur piutang di bawah syarat pembayaran. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita copy teman-teman. Nah, setelah itu ini untuk penggolongan umur piutang. Jadi di sini kita sudah tahu nih, yang belum jatuh tempo adalah 35 juta, yang sudah jatuh tempo 25 juta, yang lewat jatuh tempo 145 juta. Jadi banyak yang sudah lewat jatuh tempo ya. Nah, ini bahaya nih. Karena proporsi dari yang lewat jatuh tempo adalah 70,4%. Jadi kita langsung bisa analisa bahwa banyak nih piutang yang lewat jatuh tempo. Dan ini harus segera ditagihkan. Jadi nanti untuk cash flow ini harus tagih cepat nih, 170 juta ini. Ya, ini bahayanya kalau umpamanya ternyata andekan nih banyak nih piutang belum jatuh tempo, ternyata tapi kita tidak punya uang cash. Nah, itu susah itu nanti. Uangnya ya kita harus nambahin modal atau hutang gitu. Tapi kalau umpamanya seperti ini nih masih bisa ditagihkan. Oke. Lalu untuk penggolongan umur piutang di sini adalah 030, 31 dan di atas 90. Rumusnya bagaimana? Sama dengan kalau 0 sampai 30 gampang if ya. If umur piutang ini ya, umur piutang ini sama dengan di bawah lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 30, maka dia masuk kategori sebagai 0 sampai 30. Ambil yang saldo piutang ya. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, ini kenapa false? Karena dia di sini kita harus kasih tanda petik 2. Tanda petik 2, enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Jadi piutang 0 sampai 30 hari itu sebesar 60.900 ya. Dari total 206 juta itu sekitar 29%-nya. Cukup banyak ya. Ini 30 ya. Lalu yang 31 sampai 60 ini tinggal kita copy aja. Ini saya copy di atas. Rumusnya seperti ini. Yang 31 sampai 60 tinggal kita copy ke sini. Lalu tinggal kita edit rumusnya. Oke, if I8 ya, if ini lebih kecil sama dengan 60, kita ganti 60. Lalu ini lebih besar ya, lebih besar sama dengan 31. Oke, nah nanti di sini kita tambahin rumusnya. Kita tambah rumus N ya, if buka kurung lagi, kita tambah rumus N. If N. Oke, ini kita tutup di sini. Kita tutup di sini. Nah, udah muncul. Kita copy ke bawah nih teman-teman, enter. Ternyata yang 31 sampai 60 itu tidak ada. Ya, di sini kita bisa lihat 31 sampai 60 itu nggak ada. Ini rumusnya. Saya taruh di atas saja. Lalu yang untuk 6190 ini tinggal kita copy aja. Kita copy, kita pindahkan ke sini ya.
Lalu kita ambil ini kan 61, berarti ini 90. Ini 90, terus lalu di sini adalah 61. Oke, kita copy ke bawah. Nah, muncul dia nilainya. Yang umur piutang 61 sampai 90 ada sebesar 80.600. Lalu yang di atas 90, itu saya copy rumusnya di sini. Lalu yang di atas 90 itu rumusnya adalah kita ambil sama dengan yang M8 ya, kita copy aja rumusnya. Kita taruh sini. Lalu ini kita ganti fungsi logikanya adalah if I8 di atas sama di atas 90 ya. If 8 di atas 90. Kita ganti di atas 90. Oke, tinggal kita copy lagi ke bawah. Copy ke bawah. Oke, sudah dapat nilainya. Saya copy di sini rumusnya. Jadi nanti bacanya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita cek aja bener apa enggak datanya. Harusnya nilai ini adalah jumlahnya adalah 206. Pasti nilainya 206. Tuh nilainya 206. Ini juga nilainya sudah 206. Ya, proporsinya ini sudah 100%, ini juga sudah 100%. Nah, dari sini kita bisa menganalisa bahwa umur piutang itu di sini syarat pembayarannya adalah ada yang 60 hari dan 30 hari. Ternyata ada yang di atas 90 hari. Ini jadi yang benar-benar harus menjadi prioritas utama untuk dikejar piutangnya agar ada tambahan untuk cash flow-nya. Lalu di sini yang 61 sampai 90 juga lumayan banyak, sekitar 80.600. Proporsinya besar sekali nih dua nih, 70%. Nah, ini bahaya banget kalau umpamanya ternyata piutangnya nggak tertagih atau piutangnya itu perputarannya itu terlalu lama kalau menurut saya. Ini sampai sekitar berapa ini? Sekitar 2 bulanan ya. Sekitar 2 bulan ke atas nih, 2 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan ini. Perputarannya terlalu lama. Nah, ini bahaya ya untuk cash flow-nya ya. Jadi harus benar-benar cepat ditagihkan. Ini cepat dikejar. Ini apakah mungkin salah pilih customer atau bagaimana ya? Nah, di sini ada persen dari total piutang, tadi bisa kelihatan, makanya untuk analisa. Lalu ada cadangan kerugian piutang, andaikan ternyata di setiap di setiap penggolongan umur piutang ini ada kerugian-kerugian piutang. Nah, ini ada kerugian piutang, maka di sini totali dari kerugian piutang adalah 28.035.000 ya kerugian piutangnya. Jadi total dari 206 ini akan ada kerugian piutang sebesar 28 juta. Ini asumsi aja, bebas. Nah, tadi saya bilang di sini ada pembayaran. Nah, ketika ada pembayaran di sini sebesar 20 juta, umpamanya 20 juta, maka strukturnya akan berubah. Strukturnya akan berubah. Nah, di sini jadi 19% ya. Ini kenapa 90%? Karena ini akan ditambah dengan NIM jadi 100%. Karena ada pembayaran sekitar 9,7% dari total piutang. Ya, kurang lebih analisa umur piutang seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam ketoprak tutorial Excel.